Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya para dokter yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Kita masih ingat tatkala Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman. Pertanyaan pertama adalah tentang Islam. Maka Nabi mengatakan SAW, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimat salah, wa tu'ti zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian naik ke tingkatan agama yang kedua, yaitu iman. Akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman. Maka Nabi SAW menjelaskan satu persatu rukun iman yang keenam. Beliau mengatakan SAW, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Dan kita sedang berbincang tentang hari akhir. Dunia ini akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala itu nanti, balasan itu diberikan secara sempurna kapan? Pada hari kiamat. Sehingga beriman dengan hari kiamat ini, beriman dengan hari akhir ini, menjadi motivasi tersendiri bagi seorang mukmin dalam beramal. Kita sudah mengetahui bagaimana proses manusia dikeluarkan dari kuburnya, kemudian dikirim ke padang mahsyar. Kemudian ada proses nanti penyidikan. Lalu ada persidangan. Kemudian ada pembagian rapot. Ada yang mendapatkan dengan tangan kanannya, ada yang mendapatkan dengan tangan kirinya. Pada hari akhir nanti, semuanya itu tergantung amalannya. Berbeda dengan kehidupan dunia. Karena kadang-kala kita nih lagi rapat ya, lagi mau makan, ngantri prasmanan, tahu-tahu pas waktunya kita, dagingnya habis. Terkadang ada yang meledekin kita, mengatakan tergantung amalannya. Di dunia ini bukan tergantung amalan. Di dunia ini tergantung ujian yang Allah berikan. Tapi di akhirat semuanya tergantung amalan. Setelah itu manusia akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu mizan, penimbangan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Yang berat timbangan kebajikannya, maka bagi dia kehidupan yang menyenangkan. Namun yang ringan timbangan kebajikannya, maka neraka tempat dia. Ahibati fillah, setelah penimbangan itu ada proses selanjutnya, yaitu eksekusi. Udah selesai persidangan, udah ketahuan mana yang salah dan mana yang benar. Vonis juga udah diberikan, orang sudah dapat keputusan. Sebagian ke surga dan sebagian menuju ke neraka. Namun
semuanya harus melewati neraka. Jadi di akhir hari penimbangan itu ada pengelompokan manusia. Yang pengelompokan tersebut tergantung amalannya. Tergantung profesinya. Tergantung cintanya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Atau al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Mungkin di dunia ada orang yang cinta kepada fulan, pelaku dosa dia cintai. Tapi nggak pernah kumpul dia di dunia. Karena fulan ada di luar negeri, dia di Indonesia. Di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dia. Mereka pun dikelompokkan sesuai dengan sesembahannya. Nabi SAW menjelaskan, yang menyembah matahari maka akan mengikuti mentari. Yang menyembah rembulan mereka akan rombongan di belakang rembulan tersebut. Yang menyembah binatang, yang menyembah sapi, yang menyembah Fir'aun, mereka akan ikut yang mereka sembah. Kemudian mereka akan berjatuhan ke dalam neraka jahanam bersama sesembahan mereka. Mereka tidak melewati sirat. Ingat, orang-orang kafir mereka digiring seperti binatang di wajah mereka dan mereka tidak melewati sirat. Kenapa? Vonis mereka udah jelas, mereka berada dalam neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 34. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أضل سبيلا. Yang artinya orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Al-Furqan 34. Nah, na'udzubillahi minan nar. Dan sebelum mereka sampai ke dalam neraka, dalam posisi mereka digiring seperti binatang-binatang ternak yang digiring oleh pengembalanya, mereka mendengar suara neraka. Diperdengarkan kepada mereka. Sehingga mereka nggak mau masuk neraka. Mereka berebut untuk menyelamatkan dirinya, tapi tidak ada jalan selamat buat mereka. Allah Jalla Jalla menjelaskan bagaimana kondisi neraka tatkala melihat orang-orang itu. Di surat Al-Furqan lagi, di ayat 12. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Yang artinya apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Barakallahu fikum jamaah. Nanti akan terjadi yang namanya ainul yaqin. Manusia akan melihat neraka, neraka akan melihat manusia. Yang selama hidup di dunia kita hanya dapat ilmu yaqin.
Tingkatan ilmu itu yang paling rendah adalah ilmu yaqin. Keyakinan yang didapat dari informasi. Naik lagi nanti ainul yaqin. Keyakinan yang dihasilkan dengan melihat ain, mata. Mereka akan melihat dengan yakin neraka. Yang mungkin sebagian nggak percaya. Yang ketiga, hakul yakin, ketika mereka mendengar suara neraka jahanam. Awalnya cuma dilihat, kemudian mereka mendengar suaranya, lalu mereka terjun di dalamnya berbondong-bondong. Saat itulah mereka ingin dibalikin ke dunia. Ya laitana nurad. Andai kata kita dibalikin ke dunia. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Tapi nggak ada gunanya, jamaah. Mereka sudah berada di dalam neraka. Ahibati fillah. Setelah orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, tidak tersisa di padang mahsyar itu kecuali orang-orang yang beriman saja. Dan sisa-sisa ahlul kitab yang beriman kepada nabi-nabi mereka sebelum datangnya Islam. Dan di tengah kelompok umat Islam ada satu kelompok manusia yang namanya al-munafiqun. Ini orang-orang kafir sudah masuk neraka, orang munafik belum? Orang munafik masih berada di barisan umat Islam. Di sana terjadi pembagian cahaya. Karena setelah mizan, itu akan ada kegelapan yang meliputi manusia. Dan orang-orang kafir itu digiring ke neraka dalam kondisi gelap gulita. Sehingga mereka terinjak-injak, terdorong satu sama lain, berjatuhan ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang beriman masih diam di sana mereka. Belum digiring mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat?" Di mana posisi manusia tatkala bumi diganti dengan bumi yang lainnya? Langit pun demikian. Orang-orang ada di mana? Jawab Nabi alaihi salatu wassalam, "Hum fil zulmah dunal jisr." Mereka berada di kegelapan sebelum jisr, yaitu sirat yang berada di atas neraka jahanam. Saat itulah pembagian cahaya. Untuk menuju ke sirat, mereka harus punya cahaya. Seperti kita di malam hari. Tatkala padam listrik, semua akan mengeluarkan cahaya dengan handphonenya. Mungkin ada yang memang telah siap siaga dengan senternya. Mungkin ada yang punya lampu emergensi. Semua mempersiapkan diri dengan lampu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa yu'ta kullu insanin minhum munafiq au mu'min nur. Pada saat itu orang-orang dikasih cahaya. Yang beriman dan yang munafik. Thumma yattabi'unahu. Lalu mereka mengikuti cahaya tersebut menuju ke neraka jahanam. Makanya kalau kita ke masjid kita baca apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan cahaya di hatiku ya Allah. Wa fi sam'i nura. Di pendengaranku kasih cahaya. Wa fi basari nura. Itu cahaya di dunia agar kita dapat melihat kebenaran dan nanti akan berubah menjadi cahaya di akhirat agar kita melihat sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayu'tauna nurahum ala qadri a'malihim. Maka mereka dikasih cahaya
sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Nggak sama yang sholatnya 5 waktu dengan yang sholatnya 5 waktu plus sunnah. Nggak sama orang yang cuma melaksanakan kewajiban, nggak pernah baca Quran, yang penting aku sholat, sama orang Islam yang sholat 5 waktu plus dia membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran jadi cahaya. Tentunya nggak sama orang yang sedekah 100 juta dengan orang yang sedekah 10.000. Tapi bisa jadi yang 10.000 lebih baik daripada yang 100 juta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala qadri a'malihim. Sesuai dengan kadar amalan mereka. Faminhum man yu'ta nuruhu mithlal jabal baina yadayhi. Ada yang dikasih cahaya seperti gunung di hadapan dia. Bukan hanya menerangi jalan dia, seperti gunung. Dia bisa melihat jauh. Kadang-kadang kalau kita punya senter ya. Senter kita itu, ya anak kalau habis subuh naik sepeda, anak punya lampu sepeda itu mungkin hanya jarak 5 meter. Setelah itu gelap. Ada yang dikasih cahaya seperti gunung. Sehingga dia dapat melihat jarak yang jauh sekali. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dhalika. Ada yang lebih tinggi dari itu. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithl nakhla biyamini. Ada yang dikasih cahaya seperti pohon kurma di kanan dia. Terang. Tapi enggak seperti gunung. Wa minhum man yu'ta nuruhu duna dhalika biyamini. Ada yang lebih kecil pada pohon kurma di kanan dia. Sampai orang yang terakhir mendapatkan cahaya itu yu'ta nuruhu ala ibhami qadamihi. Dikasih cahaya di jempol kakinya. Lihat kalau kita pegang cahaya dengan tangan kita, biasanya agak jauh jemaah. Namanya di atas kita dapat melihat sesuatu yang lebih jauh. Tapi ini ada yang dikasih cahaya di jempol kakinya, di jempol kakinya. Gimana orang dapat melihat? Dia hanya jarak sedikit dari jempol dia. Subhanallah, kata Nabi SAW, yang dikasih di jempol kakinya ini, yudi umarratan wa yudfa umarrah. Kedap-kedip. Hidup, dia jalan. Mati, dia berhenti. Seperti itu pembagian cahaya. Tergantung amalannya. Dan di sini pula mulai dipisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Orang munafik itu sekarang di dunia ini bersama kita. Pakaiannya seperti kita, ngomongnya seperti kita, sholatnya di masjid kita. Mungkin dia berangkat haji, mungkin dia berangkat umroh. Artinya secara penampilan dia termasuk orang-orang beriman. Maka tatkala itu dipisahkan jemaah. Orang beriman jalan duluan. Jalan duluan ke depan. Orang munafik tadi yang cahayanya mungkin sebagian hanya di jempolnya aja. Mereka kepingin ikut karena dilihat orang Islam cahayanya terang-terang. Mereka di dunia orang munafik dapat manfaat dari umat Islam. Dan biasanya munculnya orang munafik itu tatkala umat Islam mayoritas. Tatkala umat Islam minoritas, biasanya nggak muncul orang munafik. Seperti kejadian di Mekah, nggak ada orang munafik. Ketika Nabi SAW masih di kota Mekah. Di mana muncul orang munafik? Di Madinah. Ketika prospek umat Islam nih, mereka pura-pura bergabung sama umat Islam. Di sana pun, ketika umat Islam sudah maju dengan cahayanya, orang-orang munafik ini teriak-teriak. Minta ditunggu. Akhirnya Allah Azza wa Jal kasih dinding pembatas yang membatasi mereka. Sehingga mereka tidak melewatin sirat. Tapi mereka berjatuhan ke neraka jahanam. Allah menceritakan hal ini di surat Al-Hadid ayat 12 sampai 15. Silakan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم Jannat. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Yang artinya, pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di bagian dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Sampai datang ketetapan Allah, dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Hadid 12-15. Na'udzubillahi minan nar. Itu yang terjadi dengan orang-orang munafikin. Yang selama hidupnya, mereka bergabung sama umat Islam. Maka pada hari itu, mereka akan teriak-teriak. Mereka mengatakan, alam nakum ma'akum. Bukankah kami bersama kalian dulu dalam kehidupan dunia? Iya. Tapi pura-pura kalian bersama kami. Mereka mau minta cahaya, balik sana.
Ketika mereka balik, disitulah ada pagar yang menutupi. Yang bagian umat Islam penuh dengan rahmat. Di bagian orang-orang munafikin penuh dengan azab dan mereka digiring ke neraka jahanam. Na'udzubillahi minan nar. Maka jamaah, kalau ada yang bertanya, amalan apa Ustaz agar kita mendapatkan cahaya? Beriman dengan jujur kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir. Jangan pura-pura. Kita perlu sering-sering mengevaluasi diri kita. Kalau tiap hari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau ingin melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, maka kita harus meniti sirat yang di dunia ini, yang lurus itu. Karena sirat itu bersambung ujungnya dengan sirat yang berada di atas neraka jahanam. Tapi kalau ternyata pura-pura beriman selama di dunia, maka dia tidak akan pernah ketemu sama sirat nanti. Orang-orang beriman tatkala melihat pembagian cahaya itu, Allah menceritakan mereka berdoa mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Waghfir lana. Ampunilah kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kau maha kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah, dengan cahaya inilah orang-orang beriman meniti sirat. Dulu mungkin kita pernah dengar atau sampai sekarang bahwasanya semua orang Islam pasti masuk neraka dulu. Semua orang Islam pasti masuk neraka dulu. Walaupun dia nanti masuk surga, tapi dia harus masuk neraka. Apakah benar seperti itu? Iya, benar. Tapi yang dimaksud masuk neraka terlebih dahulu adalah melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Masuk kita ke sana tuh, melewatinya. Para nabi pun sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dia pasti akan melewatin itu sirat yang berada di atas neraka jahanam. Sehingga dapat dikatakan mereka masuk neraka dulu baru keluar nanti. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Maryam ayat 71-72. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surah Maryam 71-72. Barakallahu fikum. Inilah ayat yang menjelaskan tentang sirat. Bahwa tidak ada pun manusia, siapapun orangnya, apapun amalannya, kalau dia beriman pasti dia melewati sirat. Kalau orang kafir masuk ke dalamnya. Tapi orang-orang yang beriman, Allah katakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang zalim tetap berada di dalam neraka. Ini suatu kepastian.
Jadi pendapat yang mengatakan semuanya pasti mendatangi neraka, iya. Para nabi pun, nah. Bagaimana sifat sirat yang akan dilewati? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sebuah potongan hadis yang panjang, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yu'ta bil jisr." Kemudian didatangkanlah jembatan. Fayuj'al baina dhahrai jahannam. Dibentangkan di antara dua punggung neraka jahanam. Jadi di bawah sana neraka jahanam, di atasnya yang sini padang mahsyar, yang kemudian di sana itu juga ujung dari neraka nanti ada yang namanya kontoroh, ada jembatan menuju ke surga. Jadi kalau ini jembatan yang berada di atas neraka jahanam, nanti ada kontoroh lagi yang mengantarkan ke pintu surga. Diletakkan di atas neraka jahanam ini. Qulna ya Rasulullah, wamal jisr. Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu nantinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madhadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasakatun mufaltahatun laha syauqatun uqaifa takunu binajd yuqalu laha sa'dan. Kata Nabi SAW, jembatan itu licin dan menggelincirkan. Jembatan itu licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait seperti jangkar-jangkar itu, jamaah. Jadi orang lewat itu ada jangkar besi-besi pengait yang mengait orang-orang itu. Dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ada seperti buah di Najd itu. Yang isinya duri-duri. Yang biasanya kalau terkena bulunya domba, itu akan menyisakan bulu itu di duri-duri ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, balaghani annal jisra adaqqu minas sya'rah wa ahaddu minas sayf. Ini yang sering kita dengar. Telah sampai berita kepadaku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Melewatinya itu bukan dengan keahlian, tapi dengan amalan. Jangan berpikir kalau engkau orangnya gemuk, aduh nggak mungkin aku melewati. Kalau engkau kurus juga orangnya, aduh nggak bisa. Yang bisa itu orang-orang yang olahragawan, bukan. Melewatinya dengan amalan. Itu berkaitan dengan pengait-pengaitnya, bagaimana besarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghaira annaha la ya'lamu qadra idhamiha illallah. Tapi nggak ada yang tahu besarnya pengaitnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau duri yang ada di Najd itu ketahuan, orang bisa ngelihat kecil-kecil seperti ini mungkin. Bunga yang penuh dengan duri. Tapi nanti yang berada di atas sirat, na'udzubillahi min dzalik. Ahibati fillah. Bagaimana kondisi orang yang melewati sirat? Gimana sekarang? Neraka itu gelap gulita. Bukan merah. Kita tahu ya, api itu ada yang warnanya merah. Ada yang warnanya biru. Ada yang putih kadang-kala. Ada yang gelap gulita. Terasa panasnya. Dan ketika itu gelap gulita, sehingga yang dapat melihat sirat itu cahaya yang dibawa oleh mereka. Yang tidak bawa cahaya, ya dia akan terjatuh. Mungkin belum meletakkan kakinya, dia sudah terjatuh.
Rasulullah SAW menjelaskan tentang siapa yang pertama melewati sirat. Beliau mengatakan wa yudrabu sirat baina dhahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awal man yujizuha. Aku bersama umatku yang pertama melewatinya. Tapi tidak semuanya selamat umat Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kadangkala kita mendengar ada orang, sudahlah ikut aku, nanti aku bimbing di atas sirat, selamat insya Allah kalau ikut aku. Dia sendiri yang ngomong belum tentu selamat. Gimana pengikutnya? Tapi kalau engkau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamat. Ada 3 kondisi manusia, 3. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Wa fi hafatay sirat kalalib mu'allaqah ma'muratun bi akhdi man umirat bihi." Dan di kedua sisi sirat terdapat besi-besi pengait yang digantungkan, bergantungan. Jadi orang lewat itu udah kelihatan dia. Kadang-kadang dari neraka dia keluar ya, untuk menyeret orang ke dalam neraka. Ma'muratun bi akhdi man umirat bihi. Dia itu diperintahkan untuk mengait. Kait fulan, fulan akan dikait sama dia. Benar-benar kondisinya menegangkan. Famakdusun najin wa makdusun finnar. Ada orang yang najin musallam, yang selamat tanpa ada luka. Tapi ada orang yang lecet-lecet tapi selamat. Artinya dia terkena panasnya neraka. Kulitnya terbakar. Mungkin dia terkena kaitan tapi dia masih bisa berpegangan. Mungkin ada amalan dia yang memberikan syafaat kepada dia. Tapi ada yang terjungkir masuk ke dalam neraka. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lainnya tentang kecepatan orang-orang melewati sirat. Fayamarru awwaluhum kalbar. Yang pertama melewatinya seperti kilat. Seperti petir. Kita tahu halilintar. Qala qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamaril barak. Itu sahabat tanya, gimana maksudnya seperti kilat itu seperti apa? Alam taraw ilal bar kaifa yamurru wa yarji fi tarfati ain. Engkau melihat enggak kilat itu? Terlihat sedikit lalu hilang. Kata sahabat, iya, seperti itu. Dalam kita lihat kilat itu, tahu-tahu dia sudah sampai. Seperti flash. Dia sudah sampai ke ujung sirat yang berada di bagian lainnya. Menuju ke surga Allah SWT. Thumma kamarir rih. Kemudian ada yang melewatin seperti angin. Kita tahu anginnya, kecepatan angin seperti apa. Tahu-tahu dia sudah sampai. Thumma kamarit tayr. Ada yang seperti burung. Burung macam-macam. Sesuai dengan amalannya. Ada yang mungkin seperti burung elang. Ada burung-burung lainnya. Wasyaddir rihan. Ada yang seperti onta-onta yang kencang. Tajri bihim a'maluhum. Yang membuat mereka lari melewati sirat itu amalan mereka. Amalan. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat, dan Nabi alaihi salatu wasallam berdiri di depan sirat yang di ujung sana. Beliau sudah melewatin, beliau menunggu umatnya. Beliau tidak serta-merta langsung masuk ke surga Allah Azza wa Jal. Beliau cinta, beliau menanti kita. Yaqulu Rabbi sallim sallim. Doanya, ya Allah selamatkan.
selamatkan. Nggak ada yang mikirin orang tuanya, nggak ada yang mikirin anaknya, anak juga nggak mikirin ibunya, wala bapaknya, suami, istri. Mereka semua memikirkan diri sendiri. Dan doanya para nabi, Rabbi salim salim. Hatta ta'jiza a'malul ibad. Sampai ada yang amalannya nggak cukup. Untuk melewati sirat nggak cukup. Hatta yaji'ar rajul fala yastati'u as-sair illa zahfan. Ada yang sampai ke sirat itu, dia nggak bisa berjalan di atasnya. Dia merangkak. Melewati sirat itu. Sekali dia jatuh, nanti balik lagi dia. Rawahu Muslim. Kemudian Nabi menjelaskan dalam riwayat lainnya, hatta yamurra alladhi u'tiya nurahu ala ibham qadamai. Yang terakhir melewati nanti itu orang yang dikasih cahaya di ujung jempolnya tadi. Ternyata dia bukan masuk orang-orang munafikin. Dia masuk orang Islam. Tapi cahayanya cuma di ujung jempolnya. Karena yang munafik nanti dimatikan cahaya mereka. Yahbu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Dia itu merangkak di wajah, di tangannya, semuanya dipakai untuk menyelamatkan diri sama dia. Tangannya, kakinya, wajahnya. Takhirru rijlun wa ta'laqu rijlun. Nanti kakinya satu jatuh ke bawah jemaah. Tapi satu masih menggantung. Wa yusibu jawanibahun nar. Maka karena dia menggantung, sebagian tubuhnya terbakar oleh neraka. Fala yazalu kadzalik hatta yakhlus. Dia terus pelan-pelan, nih orang yang terakhir nih melewatin sirat. Sampai akhirnya dia selamat jemaah. Tapi dengan luka-luka. Fa idza khalasa waqafa 'alaiha. Ketika dia selamat, dia berdiri melihatin itu neraka. Sambil berkata, Alhamdulillah. Laqad a'tanillahu ma lam yu'ti ahadan an najjani minha ba'da idh ra'aituha. Dia mengatakan, Allah telah memberikan kepada aku karunia yang belum pernah diberikan kepada seorang pun. Di mana Allah menyelamatkan aku dari engkau setelah aku melihatmu. Rawahu Tabrani. Ya gimana dia tidak berbahagia? Disinilah hikmah dari kenapa orang-orang masuk surga itu harus melewati sirat. Allah bisa memasukkan mereka tanpa melewati sirat. Langsung mereka ada di surga. Karena Allah sudah tahu vonis buat mereka. Tapi Allah ingin menyempurnakan nikmat kepada mereka. Karena orang setelah melihat neraka, melewati neraka, kemudian dikasih surga, dia akan kebayang, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, selamat ya Allah. Sehingga semakin sempurna nikmat yang dia rasakan. Tidak ada yang berbicara pada waktu itu kecuali para nabi dan doa para nabi. Allahumma salim salim. Ahibati fillah. Di antara amalan yang Nabi jelaskan, nanti akan menjadi dinding penyelamat orang ini dari jatuh ke dalam neraka. Ketika melewati sirat adalah amanah dan rahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, wa tursalul amanatu war rahim fataqumani jambatai sirat yaminan wa shimalan. Allah kirimkan amanah dan rahim, kemudian mereka berdiri. Kita tahu jembatan itu ada yang tidak ada pinggirannya. Tapi ada jembatan yang ada pinggirannya. Terus gimana supaya ketika kita melewati sirat ada pinggirannya? Di antara amalannya adalah menjaga amanah. Siapapun kita, khususnya yang jadi dokter, yang jadi orang tua, yang jadi pejabat, yang jadi anak buah, jaga amanah yang Allah berikan. Khususnya amanah dari Allah untuk mentauhidkannya dan tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, silaturahim.
Jangan sampai kita ini berbuat baik kepada orang lain, tapi lupa sama kerabat kita. Karena itu akan menjadikan perjalanan kita melewati sirat akan lebih mudah. Ahibati fillah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita agar kita selamat di sirat yang berada di atas neraka jahanam nanti. Ada sirat di dunia yang harus kita lewati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh